mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan pada sore hari ini. Dan kita bersyukur hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sore hari ini. Saya mau ajak kita semua nyanyi, oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai saat ini. Terima kasih. Ya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari-hari ini kita belajar untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, dan kita bersyukur kalau kesempatan sore malam hari ini kita bisa berkumpul dan kita mau menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, karena Allah itu baik bagi kita semua. Kita nyanyi lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Dia menyediakan
Yesusku luar biasa. Yesus yang kita sembah luar biasa. Sebab itu kita tidak takut karena kita tahu kepada siapa hidup kita ini kita gantungkan. Kita tidak akan kecewa karena Tuhan yang selalu memimpin dan menolong kita. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Haleluya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan serta Dia, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Amin, haleluya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan serta Dia, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan serta Dia, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Apa saudara tidak pernah kecewa mengiring Yesus? Amin, haleluya. Mari kita nyanyi lagu ini dengan ucapan syukur sambil berdiri. Haleluya. Kaum wanita saja dulu nyanyi. Silakan. Tak pernah kecewa, amin, mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan serta Dia, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Kaum pria yang tidak pernah kecewa. Haleluya. Amin, haleluya. Kita semua katakan tak pernah kecewa, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Jalan serta Dia, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Sekali lagi, tak pernah kecewa, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Jalan serta Dia, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Tidak pernah kecewa mengiring Yesus, karena Tuhan selalu menyertai jalan kehidupan kita. Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Manis rasanya sambil persembahan Tuhan dijalankan. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan, jalan serta Yesus setiap hari. Semakin hari semakin manis dan semakin menyenangkan karena Tuhan ada selalu beserta dengan kita. Kita nyanyi lagu Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup itu yang menyertai kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita bersyukur karena kita tahu Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang setia. Kita nyanyi lagu ini berulang kali sebelum kita masuk di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari
hidup. Lebih dari apa yang ada pada kita. Kita tahu itu. Tapi apakah kita sudah menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab kemurahannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sore hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita. Untuk kita naikkan syukur kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan yang dalamnya, lebarnya, tingginya tidak dapat kita ukur dengan kepikiran kita. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur karena kemurahan Tuhan yang dahsyat luar biasa itu selalu ada menyertai kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita tahu kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Puji syukur kepada Tuhan. Kita lagu ini berulang kali sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Nanti doa firman Tuhan akan dipimpin oleh Ibu Leni Sumigar. Bapa, kemurahan-Mu itu lebih daripada hidup. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu Tuhan.
Kami tahu bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi semuanya karena kemurahan dan anugerah-Mu yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Sebab kami tidak mampu berjalan sendiri, Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami hanya mau berpaut saja kepada Engkau. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan, Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa. Tidak ada nama lain selain Engkau, Allah kami yang maha besar. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah rela mati menyelamatkan jiwa kami, untuk menebus segala dosa kami, sehingga Engkau layakkan kami ada di hadirat-Mu, Tuhan. Sebab itu kami selalu perlu Engkau. Peganglah tangan kami dan jangan lepaskan, Tuhan, agar kami tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang mengajar dan mendidik kami, untuk kami hidup di dalam kebenaran dan kesempurnaan-Mu, Bapa. Kami masih jauh dari sempurna, Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus mengurapi kami, untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu, Bapa. Sebab kebenaran itulah Engkau sendiri yang menyelamatkan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami rindu lagi untuk mendengar suara-Mu, Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu, urapan kuasa Roh Kudus mengalir atasnya, mengalir atas kami semua, ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa layak dan berkenan di hadirat-Mu, Bapa. Dan kami percaya sore hari ini kami boleh diberkati oleh Engkau. Dan kami boleh pulang dengan membawa berkat ilahi yang memberikan kekuatan baru setiap saat di dalam hidup kami, untuk kami tetap memandang kasih-Mu yang besar itu, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang tinggi, lebar, dalam, yang tidak dapat kami mengerti, Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami saat ini. Terpujilah Engkau, Bapa. Sucikan dan kuduskan kami, supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Biarlah pujian yang sudah kami persembahkan, kami percaya sudah menyenangkan hati-Mu, Bapa. Sehingga setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadirat Tuhan, dan membawa berkat bagi kami semua yang hadir pada sore hari ini. Terpujilah Engkau, Tuhan. Inilah doa kami, dan kami mesambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Hans Kawer. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu
Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Baik hadir di tempat ini maupun di rumah mungkin tidak sempat datang. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah sebabnya mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kalau tadi pemimpin pujian bilang kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang berdoa untuk firman Tuhan Ibu Leni katakan, ya karena kemurahan anugerah Tuhan. Benar saudara, kalau tidak anugerah kemurahan Tuhan, saya dan saudara tidak ada di tempat ini. Saya berikan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita perhatikan di depan ini tema sepanjang tahun, hidup sebagai penyembah yang benar. Ya memang penyembahan dan pujian kita dengar itu langsung tembus sampai di surga. Tidak cuma di dunia ini. Karena apa kerja di surga? Tidak seperti di dunia harus cari nafkah, berusaha segala macam. Tetapi kalau sudah di surga kita hanya menyembah, memuji Tuhan. Saya ingat di dalam kebenaran firman Tuhan, hanya Yesus yang sempurna. Orang kedua, manusia kedua yang diberikan penyembahan yang luar biasa, penyembah yang luar biasa, diberi pujian yang luar biasa, diberi taktik untuk berperang, yaitu Raja Daud. Ya, kita harus ingat itu, kita catat di dalam kehidupan kita. 3 talenta ini dia berikan oleh Tuhan. Dia kembangkan dan menjadi kenyataan. Hampir semua pemazmur dia yang menulis. Anaknya Sulaiman hanya diberi talenta apa? Yang dia minta, hikmat. Hikmat yang luar biasa. Jadi tidak ada orang yang bisa melebihi Raja Daud. Penyembah, pemuji, dan ahli perang. Nomor 1 di dunia. Ya. Sekarang kita boleh lihat situasi sekarang, saudara. Tidak ada satu jawaban yang bisa diberikan oleh orang-orang besar, orang-orang partai politik, bahkan orang-orang agama. Tidak ada satupun solusi yang tepat buat mengantisipasi apa yang terjadi sekarang. Biasanya kalau kita melihat secara global, Amerika itu negara yang paling hebat. Saya pelajari sejarah mereka. Hampir 99% pemimpin negara di Amerika atau presiden-presiden mereka menomorsatukan Alkitab. Bahkan George Washington bilang apa? Kalau tidak ada Alkitab, bagaimana mungkin kita dapat memajukan negara bangsa kita ini? Saya terharu mendengar itu, membaca, melihat itu saudara-saudara. Orang-orang konglomerat di sana, semua keberhasilan mereka karena Alkitab. Punya Alkitab. Punya pegangan firman Tuhan. Jadi tidak salah kalau orang-orang mau berlomba-lomba ke sana karena melihat kemakmuran, kemajuan iptek mereka luar biasa. Tetapi menghadapi situasi dunia saat ini, tidak ada satu solusi yang keluar dari mereka menghadapi balas sampal ini. Karena mereka sadar ini diizinkan Tuhan. Ya, produk daripada setan. Siapa manusia yang bisa lawan setan? Tidak ada, terkecuali kita dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Suasana Natal kita sudah mulai rasakan. Kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang 46. Injil Lukas pasal 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sekali lagi, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Haleluya. Pada perikop dikatakan nyanyian pujian Maria khusus. Jiwaku memuliakan Tuhan. Apa kita semua yang hadir memuliakan Tuhan dengan jiwa? Kan hanya tubuh memperlihatkan kebolehan, kecanggihan, kehebatan kita. Jiwa kita tidak.
Karena jiwa punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Itulah sebabnya ini dilontarkan oleh Maria untuk kita semua. Jiwaku memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan tidak pernah salah memilih orang untuk melanjutkan apa rencana Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah salah pilih. Kita manusia bisa salah pilih, tapi Tuhan tidak pernah salah pilih. Karena Dia pencipta, Dia luar biasa, maha besar, maha suci. Ya, kalau kita lihat di sini, Maria dalam keadaan hamil dia mengatakan, jiwaku akan memuliakan Tuhan. Ya, tentu orang yang memuliakan Tuhan, sudah dari fase pertama tentu punya iman. Ibrani 11 ayat 1. Ya, kalau bicara iman bahasa aslinya emunah, keteguhan. Ya, teguh, tidak tergoyahkan. Jadi kalau kita melihat di sini apa yang terjadi yang dialami oleh Maria. Dia seorang gadis yang masih perawan. Ya. Keturunan Abraham juga, begitupun Yusuf. Satu keturunan Yehuda, satu keturunan Lewi. Jadi Tuhan tidak pernah salah pilih. Kita ingat, di Alkitab ada banyak wanita-wanita yang luar biasa. Tetapi yang harus kita perhatikan, Hawa adalah ibu segala manusia. Kedua, Rut adalah generasi penerus. Dan Maria, inilah yang terakhir yang kita lihat. Padahal ada Deborah, ada lain-lain. Tetapi kita jangan lupa kepada tiga kekasih ini. Terlebih Maria, dia melahirkan juru selamat saya dan saudara. Ya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 kalau tidak salah. Manusia karena berbuat dosa hilang kemuliaannya. Padahal Adam dan Hawa pada waktu mereka di Taman Eden, taman yang penuh dengan kemuliaan. Daun pun tidak ada satupun yang gugur. Karena mulia semua. Semua kehidupan menikmati kemuliaan dari Tuhan. Itu pohon punya kehidupan. Gunung-gunung juga punya kehidupan. Semua memuliakan Tuhan. Ada pujian bilang, dan gunung-gunung pun memuji Tuhan. Dan pohon-pohon pun ya bersorak-sorai. Jadi kita menyadari apa semua yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan senang kalau mau memuliakan Tuhan. Sesudah iman, emunah saya katakan tadi bahasa aslinya, teguh. Jadi Maria itu teguh. Dia mengalami berbagai tantangan. Gosip tentu di tengah keluarga, bahkan di tengah masyarakat. Di tengah bangsa Israel. Bayangkan, belum menikah sudah hamil. Dia punya beban moral yang tidak gampang, saudara. Pasti siang malam dia menangis di hadapan Tuhan. Bukan menangis di hadapan keluarga. Berkeluh kesah kepada bangsa dan keluarganya. Tapi dia menangis di hadapan Tuhan. Karena manakala malaikat datang meneguhkan dia. Engkau akan hamil oleh Roh Kudus. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang pernah hamil Roh Kudus, hanya Maria. Tetapi Tuhan katakan, sebelum aku pergi aku mengirim Roh Kudus sebagai penolong saya dan saudara. Jadi saudara bisa bayangkan fungsi dari Roh Kudus itu luar biasa. Haleluya. Tuhan tidak salah pilih kandungan. Yusuf pun manakala dia tahu pacarnya udah hamil, diam-diam dia mau pergi. Tapi malaikat Tuhan datang. Harus kau terima dia. Ya. 700 tahun, 660 tahun sebelumnya Yesaya menubuatkan. Yesaya 7 ayat 14 kalau tidak salah. Akan lahir dari seorang perawan. Harus diberi nama Immanuel. Dan Matius pun. Matius 1 ayat 23 katakan Immanuel. Itu jaraknya jauh sekali saudara-saudara. Tetapi Allah kita luar biasa. Kita tidak salah pilih mengabdi kepada Tuhan yang luar biasa. Ya tentu Maria itu punya iman yang teguh, kokoh dan kuat. Tidak mudah goyah. Gosip apapun, terpaan apapun. Dia tetap mau memuji Tuhan. Jiwanya mau memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Menghadapi persoalan masalah sedikit kita goyah.
Ya, mau memuji Tuhan pun ogah-ogahan. Saya ingat kemarin tanggal 12, kami sekeluarga diundang untuk merayakan hari Natal di daerah Banten. Kami datang, saudara. Sudah di daerah Lebak Bulus kalau tidak salah. Tahu-tahu di belakang mobil kami pas itu ada bunyi keras. Satu tabrakan yang dahsyat. Kalau terlambat 1-2 detik kami bisa kena. Itu truk, saudara, ditabrak, dia sampai melintang di jalan. Saya merasakan itu pertolongan Tuhan luar biasa dahsyat. Tuhan izinkan kami ke sana. Ya, yang kedua, manakala sudah habis dengar firman Tuhan, lagi dalam doa, ada seorang kekasih, ya, muda, seolah pingsan, dibawa lari ke rumah sakit. Habis saya turun mimbar, saya katakan, ada apa? Saya lihat seorang kekasih muda laki-laki duduk seperti altar ini, saudara. Duduk seperti sama, tapi dia lebih kecil. Saya samperin, ada hamba Tuhan lagi memperhatikan jemaat mau pulang. Saya tanya, kenapa kamu kelihatan murung? Saya tidak tahu, karena lagi berdoa kalau ada orang yang pulang. Dia bilang, Om, saya punya calon istri sakit mendadak, tidak bisa bergerak. Saudara, saya bilang, kita beribadah tapi setan pun mengintip, mengintai siapa yang dia mau terkam. Ya, saya bilang dia, coba kau kontak di rumah sakit mana. Ya, dia telepon, pakai HP bagus, smart. Saya lihat tuh kekasih terbaring di UGD dengan sangat sulit, saudara, muka sudah pucat, tidak bisa apa-apa. Saya bilang, coba kau ngomong sama dia, saya mau berdoa sama dia jarak jauh. Dia bilang, namanya kekasih itu, wanita itu Mona, orang Manado juga. Dia bilang, oh boleh Om, saya kepingin didoain. Saya bilang, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya berdoa langsung, saya angkat tangan, saya bilang, Tuhan tolong kekasih ini. Mereka simpatisan Pantekosta, belum Pantekosta. Saya tidak mau nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kekasih ini ampuni, kuduskan, sucikan. Tuhan jamah dia. Ada orang tuanya, calon suaminya, ada adik-adiknya, ada keponakannya. Jadi saudara, itu ibadah bagaimana ya? Dan saudara berdoa, sudah berdoa, udah pada pulang. Hamba Tuhan bilang, Bro, kita makan dulu, diambil makanan turun. Ya kami terpaksa harus makan. Sampai pulang sudah 11:30, saudara. Tetapi setengah jam kemudian kekasih ini nongol, saudara, di gereja. Dia bilang, terima kasih Om. Saya bilang, jangan terima kasih sama saya. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan izinkan kau sakit, Tuhan yang jamah kamu. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa kekasih bilang, oh ada saya punya saudara sakit, tolong didoain. Saya bilang, boleh. Telepon, saya mau doakan melalui Facebook. Tetapi mereka lupa nomor telepon. Saya bilang, nanti saya berdoa di rumah aja. Saudara, banyak jiwa yang haus. Banyak jiwa yang terikat dengan dosa. Tetapi malam hari ini Maria mengatakan, aku memuliakan jiwaku, memuliakan Tuhan. Bagaimana jiwa kita memuliakan Tuhan? Hanya kadang-kala kita memuliakan Tuhan, cuma cover kita, cuma tubuh kita. Ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Roh punya Tuhan. Jiwa ini diperjuangkan oleh kuasa kegelapan. Dan Yesus tidak mau, Tuhan tidak mau, tidak ada satu manusia yang selamat. Jiwa ini akan masuk ke surga, tubuh kembali kepada tanah. Haleluya, saudara-saudara. Maria memilih puncaknya. Puncak penyembahan. Dia punya iman, tidak salah, Tuhan kasih iman. Karena iman itu pemberian Tuhan kepada manusia, supaya manusia punya kuasa, punya kemampuan untuk mengatasi, menaklukkan seluruh bumi ini. Kalau tidak punya iman, saudara dan saya tidak ada di tempat ini. Yang kedua, Maria tentu mendapat pengurapan dari Tuhan. Pengurapan dalam arti kata, Tuhan Roh Kudus yang memberikan pengurapan kepada manusia yang percaya
untuk menyelesaikan misi dan visi dari Tuhan. Melayani Tuhan, itu arti dari pengurapan. Jadi saudara jangan main-main dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat ini, hidup sebagai penyembah yang benar, kedatangan Tuhan sudah diambang pintu. Jangan main-main saudara-saudara dengan dosa. Jangan main-main dengan waktu. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 24 ayat 22 kalau tidak salah. Kalau masanya tidak dipersingkat, tidak ada satu makhluk yang akan hidup. Tetapi karena orang-orang percaya, masanya dipersingkat. Tuhan sayang, Tuhan tidak mau manusia binasa. Tetapi manusia diberi kebebasan, diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Mau surga, mau neraka, terserah kita. Tuhan tidak memaksa. Tetapi malam hari ini seberapa kita yang hadir, Tuhan telah memanggil kita. Tuhan memilih kita. Kita menjadi pelayan-pelayan. Bapak Eskia bilang, kalau ibadah hari Rabu, semua dewasa rohani tahan banting. Kiri kanan atas bawah, tahan banting. Benar saudara-saudara. Ya. Kalau tidak setia, jangan mimpi akan jadi pelayan. Bapak Gembala tidak salah, setiap memilih pelayan-pelayan, Bapak Gembala melihat orang yang setia. Setia perkara-perkara kecil, pas mengerjakan perkara-perkara yang besar. Kita harus ingat ini. Dengan pengurapan Allah, pengurapan tidak sampai di surga, cuma di bumi ini untuk melengkapi kemampuan orang-orang percaya. Ya, ada banyak hal orang yang diurapi. Kita lihat zaman perjanjian lama. Pertama Samuel 16, kita pelajari, kita baca di mana-mana kala Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Itu urapan itu seperti bayangan karena mempergunakan minyak. Ya, pakai cengkeh, pakai tebu, pakai minyak zaitun, diurapi tapi dengan Roh Kudus. Didoain dengan Roh Kudus, diberikan otoritas. Itu bayangan untuk perjanjian lama, tapi perjanjian baru tidak. Urapan diberikan oleh Yesus Allah Roh Kudus sendiri kepada orang yang mau melayani dia. Semua kita pelayan. Jangan mimpi saudara bisa maju untuk pelayanan kalau tidak ada urapan. Sehebat apapun. Ya, kalau tidak ada urapan, nol. Nol besar di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia bisa saja. Tetapi Tuhan bilang kepada Samuel, Tuhan melihat hati daripada Raja Daud manakala dia urapi. Sebelum dia diurapi, jauh sebelumnya, dia hanya gembala domba, kambing. Tapi Tuhan menata dia menjadi seorang yang hebat. Dia tidak punya keterampilan pendidikan sekuler. Tidak seperti 7 saudaranya dari Eliab dan segala-galanya. Kalau kita pelajari Alkitab. Tapi Tuhan yang memberikan bekal kepada dia. Kalau tidak ada urapan, mana mungkin dia berani mengalahkan singa dan harimau yang mau ambil dia punya ternak. Tidak mungkin. Karena ada urapan, dia punya kekuatan ekstra yang diberikan oleh Tuhan. Dia bisa mengeluarkan simponi-simponi indah. Dia menyembah, memuji Tuhan. Itulah sebabnya setelah Yesus penyembah yang luar biasa, Daud ada penyembah nomor 1 di alam semesta ini. Itulah sebabnya diberikan talenta, pujian, penyembahan dan ahli taktik peperangan. Peperangan bukan cuma arti kata berperang secara fisik, tapi berperang untuk memenangkan kehidupannya. Meskipun dia pernah jatuh dalam dosa, dia pernah menyimpang, tetapi dia bilang, Tuhan jangan ambil rohku darimu, jangan ambil rohmu dariku. Ya, dia menyembah kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Kita kadang-kala udah buat salah, masa bodoh. Ya, oh enggak dilihat, iya. Saudara mau sembunyi, Tuhan lihat sampai kedalaman hati. Jadi jangan main-main. Kalau mau jadi pelayan-pelayan dipakai oleh Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Minta urapan. Karena kalau ada urapan saudara-saudara, bisa mengatasi berbagai kendala di muka bumi ini. Itu pemberian Tuhan, bukan pemberian manusia. Ya, Raja Daud, dia diurapi dengan minyak. Tapi sebelumnya sudah diurapi oleh Allah sendiri. Jadi dia punya 2 urapan.
Urapan yang satu hanya sebagai simbol. Seperti dengan kalau kita perjamuan, lihat memang cuma roti biasa, anggur biasa. Tetapi itu ada otoritas Allah melalui gembala sidang. Tuhan berkati, seperti Yesus sendiri kita nikmat tubuh dan darah Yesus setiap bulan. Ya, kalau mau jadi penyembah yang benar, ya, bukan diajar oleh manusia. Tuhan yang mendidik kita. Merendahkan diri seperti Raja Daud pada saat dia sudah diurapi. Dia dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Dia masih jadi pelayan daripada Saul. Dia membuktikan kerendahan hati dia. Di manakala dia main kecapi itu, setan yang mengganggu Saul, dia lari. Luar biasa. Dengan pujian, dengan alat musik, setan takut. Bagaimana dengan kita? Itulah sebabnya kalau main musik menyembah Tuhan, jangan pikiran bercabang. Fokus kepada Tuhan agar ulapan Allah kita nikmati. Kita mampu menjalani misi dan visi dari Tuhan. Ya, Tuhan cari penyembah-penyembah yang hebat karena ladang menguning, kurang tenaga untuk dipakai, untuk menuai. Saya, saudara, setelah habis ibadah, saya ditawarin, Brur, kita mau ajak Brur untuk KKR di Sulawesi Tengah. Saya bilang enggak salah, saya kan udah tua, udah 70 lebih. Pakailah tenaga muda. Dia bilang tidak, kita perlu senior. Saya bilang doakan. Saya bukan menolak, tapi kalau Tuhan kehendaki saya mau jalan. Saudara, memang fisik berkurang, tapi saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tadi pagi waktu bangun, menggigil saya punya badan. Saya katakan sama Moren, apa bisa saya melayani Tuhan? Saya berkeluh kesah dengan keluarga. Bangun, anak-anak belum, papa tidur aja. Saya tidur lagi, habis cuci muka, saya tidur lagi. Tidur 1 jam saya bangun. Di dalam benak saya harus melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Saya merasa disegarkan, dikuatkan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, jiwaku akan memuliakan Tuhan. Itu kata daripada Maria. Semua tunduk di sekitar dia. Gosip tidak mempan buat dia. Karena dia mau memuliakan Tuhan. Itu kemuliaan, saudara. Puncak daripada pelayanan kepada Tuhan. Kemuliaan, kalau bahasa asli, kabou. K-A-B-O-W-D. Kabou. Itu bahasa asli Ibrani. Itu bobot intisari di segala kemuliaan di muka bumi ini. Ada banyak manusia yang dianggap mulia, hebat, luar biasa. Ya. Lebih-lebih mengarah kepada perhiasan, emas, bobot, punya apa? Manusia punya kapasitas. Ya. Kita ingat di Wahyu 4 nomor 3, ayat 3 dikatakan. Saudara bisa kita baca Wahyu pasal 4 ayat yang ketiga kalau tidak salah. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagikan permata yapis dan permata sardis dan satu pelangi lingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Itu saudara, permata di dunia tidak ada artinya dibandingkan yang di surga. Permata-permata dikumpulkan kepada Raja Sulaiman, dia bentuk Ka'bah Allah. Luar biasa saudara-saudara. Tetapi ini bobot melebihi permata-permata yang ada di takhta kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kalau bicara tentang Ka'bah itu kemuliaan, itu bahasa Ibrani. Tetapi kalau pakai bahasa Yunani, doxa, D-O-X-A, doxa, mengarah kepada keagungan, kemasyuran. Tuhan Yesus paling masyur di muka bumi ini. Berapa banyak Alkitab dicetak. Kemasyuran atau keagungan Tuhan. Jadi Maria mau mengagungkan Tuhan. Manakala saudara mengagungkan Tuhan, semua persoalan lupa saudara. Biarpun disakiti lupa saudara-saudara. Harus ingat itu. Keagungan puncak
dari pelayanan kita kepada Tuhan. Keagungan. Kita mengagungkan Tuhan. Saya ingat perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan cuma 40 hari. Jadi 40 tahun Tuhan mau mendidik mereka. Tuhan tidak mau jauh-jauh dari mereka di dalam mendidik mereka. Ya, tiang awan di siang hari supaya mereka tidak kepanasan. Tiang api malam hari supaya mereka tidak kedinginan. Bahasa aslinya Sekina, artinya Tuhan berdiam. Tuhan sayang kepada umatnya. Tuhan mau berdiam dengan umatnya. Seperti Yesaya 7 ayat 14, Immanuel, Allah beserta kita. Sama saudara, Allah mau berdiam bersama kita. Matius 1 ayat 23, Immanuel, Allah mau berdiam bersama dengan kita. Jadi saudara, yang punya inisiatif selalu Allah. Itulah sebab kita harus merespon seperti apa dikatakan Maria ini. Dia sadar Tuhan pilih dia untuk mengandung. Itu tidak mudah, 9 bulan dia jalan dengan perut besar saudara. Ya, manakala dia melahirkan manakala dia lagi hamil harus menyingkir ke Mesir. Itu komando dari Tuhan. Nanti Tuhan kasih komando pulang, baru pulang. Saudara pelajari Alkitab. Saudara bisa bayangkan naik keledai bukan naik Mercy. Penderitaan yang luar biasa. Tetapi dia sadar dia mengandung Roh Kudus, mengandung Immanuel, mengandung Yesus, juru selamat dunia. Bahkan dia diselamatkan bukan karena anaknya. Dan di sini kita lihat waktu dia hamil, Yusuf tidak berani menjamah dia. Setelah dia lahir baru, Yusuf mau menjamah dia. Karena Yusuf sadar jangan mengusik orang yang diurapi. Pertama Tabari pernah berkata 16 ayat 22, kalau tidak salah, jangan mengusik orang yang diurapi. Ya. Raja Daud juga, dia sudah naik takhta. 2 kali ada kesempatan dia bisa bunuh Raja Saul yang kejar-kejar dia. Tapi dia sadar tidak berani mengusik orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Jadi pun di tengah keluarga, kalau sadar suami diurapi, istri jangan mengusik. Begitupun kalau istri diurapi, suami jangan mengusik, jangan mengganggu. Ini firman Tuhan, bukan main-main. Bukan rekayasa. Jadi saudara, memberikan kesadaran kepada kita. Kalau kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, kita akan kaya dengan pengetahuan-pengetahuan ilahi. Saudara, biasanya saya kalau mau bawa firman Tuhan, sesuai jadwal, saya belajar 2 minggu sebelumnya, seminggu sebelumnya, kadang-kala 3 hari sebelumnya. Tapi pada waktu mau naik podium bisa berubah. Tetapi ini berbulan-bulan saya belajar ini saudara. Karena saya mau supaya saya bisa menikmati suara Tuhan. Kadang-kala saya lagi cuci piring, maaf saudara. Kadang-kala saya lagi masak. Kalau ada suara Tuhan, saya berhenti sambil pensil ya tulis. Apa itu yang dibisikkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus? Ayat. Saya baca, cocok sekali dengan kerinduan saya. Tuhan kenal hati saya. Haleluya. Saudara, itulah sebabnya jangan kita main-main saudara-saudara. Di jalan pun terkadang saya mendengar ada suara berbicara. Jangan ke sini, jangan ke situ. Kalau ayat saya tidak hafal, nanti pulang saya baca, saya tulis, saya baca. Ini bukan main-main saudara-saudara. Ya, saya mau supaya telinga saya selalu mendengar suara Tuhan. Mulut saya menyampaikan kebenaran Tuhan. Memuliakan, mengagungkan Tuhan. Tuhan agung dari segala yang agung. Di dunia ini ada yang agung. Alexander yang agung. Ya, sesuai dengan mimpi Daniel. Mimpi Nebukadnezar. Di buku Daniel. Ada 4 kerajaan. Babel, Persia, Yunani, dan Romawi. Alexander yang agung, bangsa Yunani. Dia memimpin pasukannya. Tidak besar, tapi dengan keberanian, dengan kekuatan. Dia taklukkan Afrika, Eropa, sebagian Asia dan India dia taklukkan. Hampir seluruh dunia dia taklukkan. Tapi umur 33 tahun dia meninggal, mendadak. Ya, percuma, hilang, tinggal nama di. Tapi
Kita tidak tahu, kalau udah mati. Kalau tidak masuk surga ya tentu masuk neraka. Di Indonesia juga ada jaksa agung, hakim agung, paling top, mahkamah agung, agung. Tetapi jangan lupa yang perlu diagungkan, raja di atas segala raja. Sebentar lagi dia akan datang untuk menjemput saya dan saudara. Itulah sebabnya benar-benar kita mengabdi kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan, didik anak-anak cucu kita supaya mereka dekat dengan Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, kita punya tanggung jawab moral seperti Maria. Kemana anak kita? Kemana istri kita? Kemana suami kita? Saudara berdoa. Saya pernah saksikan. Manakala saya mengalami penganiayaan tahun 78. Kematian saya di ujung tanduk. Sudah dipanggil keluarga untuk lihat. Tapi doa saya memenangkan jiwa-jiwa. Ternyata saudara, mertua saya, mereka kejawin. 60% sudah Pantekosta. Tuhan masih sembuhkan saya. Kalau ada apa-apa mereka panggil saya. Berdoa. Tidak salah kita berdoa. Menyembah, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Seperti saya katakan. Di tempat saya kalau saudara pergi ke Manado, Tondano, Esther tahu. Kalau lewat mau pergi Tondano itu lewat di kampung saya Tata Arang. Karena orang setia sering menyembah Tuhan. Dia korbankan itu tanah 500 meter untuk gereja. Padahal orang ini ibu rumah tangga kusta, putus-putus kakinya, tinggal di tengah kolam. Sebenarnya di tempat lain harus diisolasi, tapi dia tidak. Hamba Tuhan pernah tinggal di situ, di rumah dia. Saudara, kalau mau pujian kadang-kala cuma dari tanah, dinding dari bambu, atap rumbia, diganggu, tapi kami tetap berdoa. 45 tahun kemudian saya pulang, saya lihat itu gereja permanen, saudara-saudara. Pendeta Oro dari Cengkareng pindah di sana, diambil alih itu. Saudara tahu, 45 hamba Tuhan tersebar di seluruh dunia. Saya bukan sombong, saudara. Hamba Tuhan satu di London. Dia kuliah, dia ambil gelar, dia kawin dengan orang Itali, warga negara Yahudi. Yang gembala, ibu gembala di Surabaya, manakala suaminya meninggal, dia hijrah ke Amerika. Anaknya jadi hamba Tuhan di Amerika. Di Swiss, begitu juga. Karena beberapa waktu lalu sama Pak Dolfi membentuk ada konferensi kawan nuas sedunia, orang Manado sedunia. Ada yang dari Malaysia. Ya, tanya sama Pak Dolfi. Saya tahu, dari mana? Oh, dari sana. Saya tanya, agama apa? Pantekosta, aliran Pantekosta. Puji Tuhan. Saudara, kita tidak sempat ke luar negeri, tapi kita berdoa buat mereka yang dipakai oleh Tuhan. Dunia kalang kabut sekarang. Tidak ada kepastian. Tetapi saudara yakin pemeliharaan Tuhan. Sehelai rambut pun tidak ada akan gugur di dalam kehidupan kita. Asal kita setia. Ya, kepada Tuhan. Banyak berdoa. Memuji Tuhan. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Manakala pujian penyembahan naik ke hadirat Tuhan. Tuhan bersuara kepada pribadi-pribadi kita. Asal kita peka. Seperti saya katakan tadi saudara. Manakala kerja. Manakala tidur, saya kalau malam cuma tidur 2-3 jam, saya senang baca Alkitab. Saudara boleh tanya sama istri saya. Kalau sudah tidur semua sepi, saya baca Alkitab, mau menikmati suara Tuhan. Ya, tiap malam saya keliling ruangan, saya saksikan, saya keluar. Sampai di halaman kecil saya berdoa, Tuhan tolong jaga rumah tinggal ini, jaga anak istri saya. Saya tidak mampu menjaga, tapi Tuhan mampu menjaga. Kalau kita kecolongan, salah sendiri saudara-saudara. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita minta Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah diam. Ya, jadi saudara, kita perhatikan ayat ini.
Di dalam Lukas, di dalam Lukas tadi dikatakan, aku mau memuliakan Tuhan. Luar biasa ini wanita ini. Tidak salah Tuhan pilih. Tidak salah Tuhan pilih saya dan saudara untuk menjadi imamat yang berkerajaan. Jangan cuma jadi cuma show datang di gereja. Jangan saudara-saudara. Tuhan bukan melihat lain-lain. Tuhan melihat hati kita. Benar-benar sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Tulus kepada Tuhan. Kalau tulus, Tuhan akan tolong kita. Ya, karena di sini dikatakan, di dalam Roma dikatakan, akibat dosa kemuliaan Tuhan tidak ada sama manusia. Ya, akibat dosa, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Maut, tetapi karena ada kemuliaan Tuhan, saya dan saudara masih ada di sini. Bukan hanya di sini, selanjutnya akan menjadi pewaris surga. Saudara yakin enggak? Kalau tidak yakin, buat apa datang di gereja? Tapi kita mau masuk surga tidak semudah mau beli tiket, mau naik pesawat dan mau naik Mau naik kereta api. Ya sekarang aja sudah sulit, apalagi mau ke surga. Jangan main-main. Jangan mimpi, oh saya sudah orang Pantai Kosta. Ya, sekali saya Pantai Kosta saya selamat. No, saudara. Ada banyak tugas kewajiban yang kita harus jalankan. Semua manusia, semua orang Pantai Kosta punya talenta yang Tuhan berikan. Tapi tergantung kita, mau terima enggak? Kalau mau terima dengan kerendahan hati seperti Raja Daud, menerima undangan daripada Raja Saul. Dia rendah hati padahal dia sudah raja. Kalau kita ada kesombongan, kejumawaan, sebentar lagi hilang dari peredaran. Tetapi kalau kita mau tertanam di gereja, jangan pindah sana pindah sini. Banyak berdoa menikmati kebenaran firman Tuhan. Seperti Marta dan Maria. Marta memilih jasmani. Tetapi Maria memilih untuk duduk di kaki Tuhan. Menyembah Tuhan. Bukan cuma berdoa tapi menyembah Tuhan. Apa di rumah kita suka duduk di kaki Tuhan? Ya. Kita banyak kehidupan kita tinggal di rumah. Lebih-lebih sekarang. Ya, lebih-lebih sekarang. Dibatasi semua. Tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap saat Anda berdoa, Tuhan dengar. Saudara meminta, Tuhan dengar. Jadi saudara tidak usah ragu dan khawatir untuk mengiring Tuhan. Ada jaminan Tuhan. 100%. Bukan 99%. Di dunia ini. Di dalam dunia ini ada dua kehidupan yang kita harus jalani. Kehidupan dunia nyata. Ya, itu banyak godaan. Dan kehidupan kekekalan. Kalau dunia nyata itu seperti jalan satu arah, punya titik awal, punya titik akhir. Tetapi jalan kekekalan seperti cincin bulat, tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu dunia natural dan dunia supernatural. Banyak belajar firman Tuhan. Itu kita diberi kesempatan, semua kita yang hadir punya Alkitab di rumah. Jangan dibiarkan begitu aja berdebu. Baca saudara-saudara. Satu waktu firman Tuhan akan diangkat. Damai akan diangkat. Ya, akan dipersingkat masanya. Kalau melihat arah tema sepanjang tahun ini, kedatangan Tuhan bukan cuma di ambang pintu, sebentar lagi sudah datang. Ya, saudara catat itu kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kita di tengah peperangan, kelaparan, kekacauan dunia, sakit penyakit bala sampar. Dan saudara tahu kelaparan, 3 juta manusia setiap hari tidur tidak makan. Ada kematian karena kelaparan, karena situasi ekonomi lagi merosot. Belum sakit penyakit, belum lain-lain. Kejahatan bertambah-tambah, bukan berkurang-kurang. Penghukuman sudah diambang pintu. Manakala Yesus datang, dia akan menghukum dunia ini. Bukan menebus dosa lagi, tapi menghukum dunia ini. Kita harus siap menghadapinya. Mampu enggak saudara menangkis hukuman Tuhan? Ya, iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan sampai di sini dan kita akan angkat itu pujian. Dia jamah segenap hidupku.
Ya jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua Yesus damai jadi baru. Sekali lagi kita angkat pujian, saya serahkan kepada Bapak sekalian. Kita berdiri, kita angkat pujian ini. Ya jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Terima kasih. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala berdoa untuk kita semua. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib kerjamu, keselamatan yang kekal yang kau karuniakan bagi orang yang percaya kepadamu. Pada malam hari ini Tuhan, jiwa kami pun memuji-muji Engkau, karena Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau, Allah yang penuh dengan pengasihan, Allah yang penuh dengan kasih menolong kepada kami orang-orang berdosa. Engkau selamatkan dengan anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Sebab itu pada malam hari ini kami memuji-muji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penyelamat jiwa kami. Dan kepadamu kami menaruhkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu benar. Bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Yang mau menolong kepada orang yang berseru kepadamu. Dan pada malam hari ini Engkau lihat dan Engkau kenal kepada kami semua yang ada Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan kami, semua kami yang ada Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan dan telah menolong kami sampai pada saat ini Tuhan. Patutnya Engkau dipuji-puji dan dimuliakan Tuhan.
karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, biarlah Engkau taruh di dalam hati kami semua Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada keselamatan yang kekal, bahwa di dalam Engkau ada karunia yang besar, di dalam tangan-Mu ada keselamatan untuk kekal selama-lamanya, yang tidak dapat diberikan oleh siapapun, hanya oleh di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah berkorban di atas kemuncak Golgota, telah hancur karena dosa-dosa kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, kami hanya dapat memuji-muji dan membesarkan nama-Mu, bersyukur kepadamu. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Inilah doa kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Pimpinlah langkah-langkah hidup kami di dalam mengiring kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Tak lupa kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami juga. Tuhan selalu beri kekuatan, berikan kesehatan. Juga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Oh Tuhan, jemaat lansia Tuhan selalu pelihara, perhatikan agar di usia lanjut mereka tetap mengalami, mengecap kebaikan-Mu, mengecap pemeliharaan Tuhan di dalam damai, sejahtera dan sukacita. Meskipun secara fisik mereka menurun, tetapi secara rohani mereka dibaharui dan mereka boleh dikuatkan dan menguatkan jemaat lain yang lebih muda. Mereka boleh hidup bijaksana, menjadi contoh Tuhan. Demikian pula anak-anak muda-mu, dewasa muda Tuhan, anak-anak muda yang kuat, yang penuh dengan energi, potensi, talenta, yang Tuhan berikan kesempatan untuk mereka boleh berkarya bagi kerajaan Allah. Di dalam kesibukan mereka Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka dan mereka juga tidak melupakan Engkau. Sebab Engkaulah sumber bagi kehidupan mereka, sumber keselamatan, sumber berkat mereka. Terima kasih Tuhan, juga anak-anak Tuhan berkati. Kami semuanya Tuhan yang sekolah, yang bekerja, juga Tuhan berkati. Tidak Engkau tinggalkan orang-orang yang berharap kepadamu, yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Tuhan, Engkau selalu memperhatikan dan Engkau selalu memelihara. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dan kami boleh tiba di tempat tinggal kami dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dari tempat ini. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, perlindungan, pemeliharaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang memberi kekuatan dan pengurapan bagi kita oleh Allah Roh Kudus, senantiasa tinggal menyertai kita dalam kemuliaannya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.